Ini saya lihat ini baru 9 orang yang hadir. Apa-apa. Jadi Dewi Astuti, Nur Wahida, Ahmad Jabal, Fajar Aswad, eh, siapa lagi ini? Fajar Aswad, kemudian Nandi Sultan, Romi, Fatwa Tulihwan, Fausia dengan Ihsan Jafar. Masih ada 3 orang yang belum bergabung, 3 atau 4 orang. Baik, eh, pada hari ini saya akan memberikan materi yang terkait dengan eh, penentuan populasi dan sampel. Jadi, apa boleh buat, terpaksa kita harus kembali lagi berdiskusi tentang materi-materi penelitian D1 karena itu saya menangkap dari keluhan Pak Direktur bahwa ternyata eh, mahasiswa kita agak lemah di dalam metodologi dalam hal teori. Sehingga dia sarankan bahwa sebaiknya teman-teman yang mengajar metodologi penelitian tetap menyinggung secara teori meskipun mungkin dianggap sifatnya pengulangan sewaktu D1 nggak apa-apa. Supaya betul-betul mereka paham terutama dari metodologi. Ya, karena intinya semuanya penelitian itu adalah pada metodologinya. Bagaimana penelitian itu dilaksanakan. Kalau metodologinya apa namanya eh, tidak benar, maka pasti hasilnya juga tidak benar. Itu. Nah, salah satu hal yang apa namanya, salah satu hal yang menurut saya cukup penting untuk kita bicarakan di dalam metodologi penelitian adalah penentuan eh, populasi dan sampel. Jadi populasi dan sampel. Karena kapan keliru kita di dalam menentukan sampel, maka itu akan berdampak terhadap hasil penelitian kita. Ya, kalau memang objek yang Anda teliti, katakanlah atau subjek penelitiannya terbatas, yang tidak perlu disampel, tidak ada persoalan. Misalnya hanya meneliti misalnya jumlah guru seni budaya di Kabupaten Takalar yang tidak berlatar belakang pendidikan seni. Itu kan jelas dan mungkin jumlahnya tidak banyak. Tinggal Anda menyisir semua guru-guru seni budaya di Takalar yang mengajarkan seni budaya tetapi tidak berlatar belakang pendidikan seni kan banyak itu. Ada banyak di daerah itu yang karena keterbatasan apa namanya keterbatasan SDM sehingga guru bahasa Indonesia juga didaulat oleh kepala sekolah untuk mengajar seni budaya mungkin karena biasa dilihat dia menyanyi melalui karaoke atau apa sehingga dia tiba-tiba didaulat padahal tidak sesederhana itu. Nah, dalam kondisi seperti itu ya di mana jumlah populasinya terbatas dan bisa terjangkau tidak perlu kita sampel. Tetapi kalau misalnya menyangkut wilayah yang luas, jumlah populasi yang banyak, maka aktivitas yang rumit, maka dia harusnya kita sampel. Nah, inilah yang akan kita bicarakan pada hari ini, bagaimana teknisnya. Baik, oke. Sudah kelihatan? Sudah Pak. Kelihatan Sudah, Pak. PowerPoint-nya? Sudah Iya, kelihatan. sudah, Hah? Pak. Sudah, Pak. Oke, Sudah, Pak. baik. Oh, sorry, sorry.
Sorry, sorry, sorry. Agim, sini dulu. Sini, keluar sini anunya nih. Mau kembali ke itu PPT-nya, sedang korbannya tadi gue pilih. Ya, 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 oke. Baik, populasi dan sampel. Apa itu populasi dan sampel? Saya kira kita sudah paham semua. Intinya populasi adalah subjek penelitian, di mana tempat kita mengambil data, mengambil informasi terkait dengan variabel yang akan kita teliti. Itu. Jadi pengertian populasi adalah keseluruhan objek yang menjadi sasaran penelitian. Jadi dalam pengertian biologi sewaktu kita SMP SMA itu populasi itu kan sekumpulan apa yang komunitas yang menempati wilayah tertentu, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian sampel, sampel adalah perwakilan, perwakilan, perwakilan dari populasi itu. Nah, perwakilan dari populasi. Hmm. Aduh, ini lari-lari nih. Loh, kok tidak muncul? Agim hilang lagi. Agim, mana Agim? Agim. Selalu hilang-hilang ini anunya. Nah, kasih tampilkan duluan nih PowerPoint-nya. Selalu hilang-hilang salat. Ini, tampilkan kembali. Let's no, share. Ini tidak terganggu yang di atas itu nanya. Kenapa tidak bisa jalan tuh? Coba. Oke, halo. Kalau misalnya mau di ini yang ini. Hmm.
Semoga tidak bisa jam itu saja. Oh, nggak usah. Oke. Oke, baik. Kembali ke sini. Nah, dalam kaitannya dengan populasi, dalam pelajaran situasi sosial, populasi itu bisa berarti apa ya? Bisa berarti tempat. Kalau misalnya yang kita teliti adalah wilayah atau daerah, katakanlah misalnya eh, Anda ingin meneliti misalnya wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan yang terdiri atas beberapa kabupaten dan lain sebagainya. Nah, itu berarti tempat ya. Bisa juga orang atau aktor, person, dan bisa juga kegiatan atau aktivitas. Itu semua bisa menjadi sumber informasi, dalam hal ini adalah berfungsi sebagai populasi. Nah, selanjutnya karakteristik populasi ya ada dua, populasi dan sampel. Yang pertama memiliki sifat yang relatif sama, yang disebut dengan homogen, dan yang kedua mempunyai sifat yang beragam, atau biasa juga disebut heterogen. Nah, kalau populasinya memiliki sifat yang sama, atau relatif sama, tidak ada persoalan, tidak ada persoalan. Jadi eh, kita tidak terlalu direpotkan memikirkan bagaimana mencari teknik sampling yang digunakan. Dan ini biasanya yang umum kita gunakan kalau dia misalnya populasinya apa namanya homogen, maka biasanya bisa bersifat acak atau biasa juga disebut dengan random. Itu artinya dia siapapun yang terpilih nggak masalah karena tidak memihak dia. Nah, itu berbeda dengan kalau heterogen. Heterogen harus betul-betul mempertimbangkan karena populasi di sini mempunyai karakteristik yang sama sehingga betul-betul harus difikirkan teknik apa yang perlu kita gunakan. Berikut, nah ini apa ini? Kita lewati ini. Oke, teknik sampling. Di sini ada beberapa cara untuk menentukan sampel supaya sampel yang terpilih memiliki sifat yang representatif. Representatif itu artinya bersifat mewakili. Jadi siapapun yang kita pilih sebagai sampelnya, hendaknya kita eh, apa namanya, hendaknya mempertimbangkan sikap sifat representatif ini bersifat mewakili. Mengapa harus bersifat representatif mewakili? Oleh karena kelak nanti kesimpulan yang ditarik, meskipun kita mengolah datanya dari sampel, tetapi kesimpulan itu nanti tidak berlaku hanya untuk sampel, tetapi juga untuk populasi. Jadi, katakanlah misalnya Anda meneliti misalnya kopnya Sulawesi Selatan, ya, tetapi karena mungkin keterbatasan waktu Anda, sehingga Anda tidak mungkin menjangkau semua daerah yang ada di Sulawesi Selatan. Sehingga mungkin Anda hanya mengambil daerah-daerah tertentu, tetapi pastikan bahwa daerah yang Anda pilih itu bisa bersifat mewakili karakteristik dari Sulawesi Selatan. Tentu ini tidak gampang, tetapi paling tidak mendekatilah. Itu. Ya, berbeda tadi dengan sampel yang sifatnya homogen. Sampel yang homogen tidak ada persoalan karena dimanapun Anda mengambil sampelnya, teknik apapun yang Anda gunakan,
maka dipastikan dia bisa mewakili karakteristik dari populasi. Contoh yang paling sederhana yang biasa dilakukan oleh ibu-ibu pada saat mengetes kualitas rasa dari makanannya itu biasanya kan hanya mengambil satu tetes, lalu dia cicipi. Setelah itu dia sudah bisa memastikan bahwa kualitas masakannya adalah seperti itu. Jadi tidak mesti dia mencoba sekian banyak, satu piring, satu sendok dan sebagainya, tidak perlu. Yang penting diaduk dengan rata, setelah itu dicicipi satu tetes, dua tetes, sudah bisa ditarik kesimpulan bahwa kualitasnya seperti ini. Itu kalau sampelnya homogen. Tetapi kalau heterogen kan tidak sesederhana itu. Sama misalnya kalau Anda bikin kopi di dalam satu teko itu, setelah Anda aduk rapi, rata, kopi atau teh, maka cukup dicicipi. Mungkin satu sendok saja sudah bisa Anda menarik kesimpulan bahwa ini komposisi gula, kopi, teh, gula ini sudah bagus, sudah cukup. Itu namanya sampel yang homogen. Oke. Nah, mengapa tadi dia harus representatif? Maka karena itu tadi pertimbangannya bahwa sampel ini, kesimpulan ini tidak nanti hanya berlaku untuk populasi sampel, tetapi juga berlaku untuk populasi. Nah, kalau digambarkan kira-kira seperti ini, populasi, lalu kita reduksi menjadi sampel, direduksi, dipilih, diseleksi, lalu lahirlah sampel dalam jumlah yang terbatas. Lalu sampel inilah kemudian yang diolah. Tetapi kesimpulan tetap berlaku bukan hanya untuk sampel, tetapi berlaku untuk populasi. Itulah pentingnya bahwa dia harus tetap bersifat representatif. Karena kapan tidak, maka itu kita akan bersoal. Bisa hasil penelitian Anda dipertanyakan. Baik, itu. Nah, ini kalau dalam penelitian kualitatif, general kesimpulannya seperti ini. Jadi misalnya yang kita olah itu adalah tadi itu yang hasil kesimpulannya adalah A, bentuknya seperti itu. Nah, ini pastinya ini hanya bisa berlaku untuk B, C, dan D. Tentu tidak berlaku untuk E dengan F. Mengapa? Karena karakteristiknya berbeda. Nah, itu. Itulah tadi mengapa karakteristiknya berbeda. Bisa saja mungkin karena tidak terwakili oleh tadi pengambilan sampel, teknik pengambilan sampel yang kita pilih. Jadi sama misalnya ketika Anda misalnya mengembangkan sebuah modul pembelajaran untuk pokok bahasan tertentu dalam pembelajaran seni budaya, penelitiannya misalnya di sekolahnya Anda, di sekolahnya. Dengan demikian, tentu saja penelitian itu bukan hanya berlaku di sekolahnya, tetapi bisa di tempat lain dengan catatan bahwa di sekolah yang baru itu mempunyai karakteristik yang relatif sama dengan karakternya sekolah yang tempat Anda melakukan penelitian. Itu dipakai di sana. Artinya bisa apa namanya diduga bahwa kesimpulannya juga berlaku untuk di sekolah itu. Begitu. Jadi katakanlah misalnya sama-sama SMP, tetapi mungkin klasternya tingkatannya berbeda. Ada mungkin tipe A, tipe B, tipe C. Nah, tentu ya kalau misalnya penelitiannya di sekolah yang tipe A, maka bisa diuji cobakan pada sekolah yang lain yang juga sama-sama tipe A. Tidak bisa diuji coba dipakai pada sekolah yang tipe G misalnya atau tipe F. Karena di situ karakteristiknya berbeda. Kira-kira seperti itu. Baik. Beberapa teknik sampling yang lazim kita gunakan di dalam penelitian. Eh, yang pertama adalah teknik acak atau random sampling. Ini, ini itu tadi yang saya katakan bahwa acak atau teknik sampling ini digunakan untuk populasi yang sifatnya homogen.
Jadi katakan misalnya contoh populasi yang homogen misalnya darah. Misalnya kita ingin mengetahui apa golongan darah Anda, golongan darahnya. Jadi dipastikan bahwa darah yang beredar yang di dalam tubuh Anda mempunyai sifat yang sama. Jadi di bagian manapun Anda mengambil darahnya, entah di ujung jari, entah di bagian tubuh yang lain, pastikan bahwa itu mempunyai sifat yang sama. Jadi tetap saja kalau misalnya memang golongan darahnya A ya A, meskipun diambil di ujung jari, andainya misalnya dia mengambil sampel darah di ujung kaki, maka itu juga golongan darahnya A karena sifatnya homogen. Itu. Nah, apalagi yang lain misalnya, katakanlah kita ingin mengecek kualitas beras dari sebuah gudang. Katakanlah Dolok misalnya petugasnya Dolok. Maka kita berasumsi kualitas beras itu, beras yang ada di gudang itu ya relatif mempunyai populasi yang homogen. Maka biasanya biasanya petugas dari Dolok itu yang menggunakan gancu itu yang di apa namanya ditusuk itu besi yang ditusuk itu lalu ditarik keluar sudah ada beras yang ikut di situ dilihat kualitasnya. Nah itu juga karena sudah bisa ditarik kesimpulan bahwa kualitas berasnya seperti ini karena sifatnya homogen. Banyak saya kira contoh-contoh yang lain. Jadi biasa juga disebut dengan teknik acak. Nah, ini juga biasa dipakai pada karena ini tidak memihak, maka biasa juga disebut dengan teknik lotre. Lotre atau sama dengan digunakan kalau orang arisan. Dikocok itu, siapapun yang muncul, itulah yang naik. Tidak boleh misalnya dipilih-pilih dan lain sebagainya. Karena mengapa begitu? Karena semua orang yang ada di dalam kaleng itu mempunyai eh, apa namanya hak yang sama untuk muncul. Itu itu juga masuk dalam kategori random atau acak. Itu. Jadi banyak saya kira modelnya yang bisa kita apa namanya yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari yang mana bisa digunakan teknik random atau acak yang mana yang lain. Tinggal kita lihat kalau sifatnya dia tidak memihak, tidak ada pertimbangan tertentu dan kita yakin mempunyai apa namanya eh, kualitas yang sama, maka itu bisa digunakan random. Nah, hal yang sama eh, biasa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, katakanlah sekarang ini misalnya misalnya musim buah, katakanlah musim lansat misalnya. Ya. Nah, lansat biasanya kan begini, biasanya penjual juga itu atau kita pada saat mencoba langsatnya itu kadang milih-milih bentuk yang bagus, yang bersih, yang jernih kita lihat, yang besar, itu yang kita coba. Lalu Lalu setelah itu kita berkesimpulan bahwa ini penjual ini lansatnya bagus. Tapi ternyata setelah kita beli, sampai di rumah tidak semanis dengan yang kita coba tadi di penjualnya itu. Ini salahnya siapa? Salahnya siapa? Tidak bisa disalahkan pembeli, Anda sendiri yang salah, kita yang salah. Mengapa kita yang salah? Oleh karena pada saat tadi memilih sampel itu memang dipilih dia. Jadi tidak diacak. Kita pilih yang bagus-bagus, yang bersih, yang jernih, yang besar. Itu yang kita coba baru kita menang. Nah, yang kedua, ada juga sebenarnya dealnya dari penjual. Penjual itu biasanya dia simpan memang yang bagus-bagus itu, yang manis, yang apa segala macam, disimpan pada bagian depan yang mudah dijangkau oleh pembeli. Sehingga itulah yang berpotensi untuk dicoba. Sedangkan yang tidak terlalu bagus itu biasanya disimpan di bagian-bagian belakang. Tetapi celakanya, ketika kita akan membeli, maka yang diambil itu adalah yang bagian belakang. Bagian belakang. Sehingga jangan heran setelah sampai di rumah, kualitasnya tidak persis sama dengan yang Anda coba tadi waktu di tempatnya. Nah, itu. Nah, sebenarnya kalau Anda mau mau memakai sifat acak ini atau random ini, pada saat Anda memilih untuk dicoba itu,
eh jangan kalau perlu tutup matanya, acaki tangannya di situ. Kalau perlu ambil bagian belakang, ambil bagian tengah, bagian depan baru Nah, itu bisa dipastikan bahwa betul-betul bisa mewakili keseluruhan atau populasi eh apa namanya populasi dari buah yang dijual di situ. Karena sepanjang Anda milih-milih ya pasti dipastikan bahwa tidak bisa apa namanya mewakili sepenuhnya dari populasi itu. Jadi jangan salahkan pembeli, kita sendiri yang salah. Ini untuk teknik sampling. Jadi ada banyak di sini. Oke. Yang berikut ada lagi teknik yang lain. Ya, ini juga banyak digunakan nih purposive sampling. Purposive sampling ini adalah eh, teknik penarikan sampel yang digunakan oleh peneliti dengan pertimbangan tertentu. Jadi ada pertimbangan-pertimbangannya sehingga itu yang dipilih. Eh, Katakanlah begini, saya pernah membaca sebuah buku, judulnya itu adalah apa ya, model pemakaman eh, di Sulawesi Selatan, model pemakaman di Sulawesi Selatan. Apa istilahnya? Bukan pemakam, pokoknya tentang upacara-upacara yang ritual itu yang kematian. Di sini dia rupanya menggunakan teknik purposive sampling karena yang yang diambil itu hanya 3 lokasi dengan pertimbangan tertentu. Yang pertama, tentu saja kenapa 3 lokasi? Karena berdasarkan jenis suku yang dominan di Sulawesi Selatan. Yang pertama suku Toraja, pastilah sampelnya di Toraja. Bagaimana upacara kematian di Toraja? Satu, itu untuk mewakili suku Toraja. Yang kedua, diambil juga satu di mana ya? Ini di daerah Makassar ini. Kalau bukan Jeneponto, Goa. Goa. Karena itu adalah mewakili etnis Makassar. Yang satunya diambil eh, sampelnya di Bone. Di Bone ini adalah untuk mewakili etnis Bugis. Nah, dengan mengemukakan 3 model upacara kematian di 3 kabupaten itu, penulisnya sudah berani menarik kesimpulan bahwa beginilah model upacara kematian yang terjadi yang ada di Sulawesi Selatan. Yang sekian lebih 20 waktu itu belum terjadi pemekaran, masih lebih 20 kabupaten. Dia dengan mengambil hanya 3 lokasi di 3 kabupaten itu, ya di kabupaten itu juga tentu tidak semua daerah di situ, hanya dipilih daerah-daerah tertentu, kecamatan tertentu, desa tertentu yang dipilih sebagai sampel. Nah, tetapi sudah berani menarik kesimpulan bahwa inilah model upacara kematian yang berlaku yang digunakan oleh masyarakat Sulawesi Selatan. Itu tadi ambil salah satu daerah yang ada di Toraja, salah satu daerah yang ada di Goa, yang mewakili etnis Makassar, dan salah satu daerah yang ada di apa namanya di Kabupaten Bone. Itu. Ini masuk dalam kategori purposive sampling. Artinya dia menentukan lokasi sampel berdasarkan pertimbangan tertentu. Jadi itu pertimbangannya tadi itu. Jadi menurutnya dia berkeyakinan bahwa semua etnis Bugis yang ada di Sulawesi Selatan mempunyai upacara kematian yang relatif sama. Jadi yang terjadi di Bone, yang terjadi di Wajo, yang terjadi di Sopeng, yang terjadi di Sidrap, itu relatif sama. Jadi tidak perlu meneliti semua itu. Ambil saja salah satunya, tidak perlu meneliti di Sopeng, tidak perlu meneliti di Wajo, di Sidrap, mana. Karena itu relatif sama semua. Relatif sama. Nah, yang repot itu yang seperti daerah Maros. Kan ini kan daerah perbatasan. Di Maros ada
Maros Pangke pada Makassar ada Bugis. Nah, ya itu. Tetapi apapun, dimanapun daerahnya, yang penting sudah mewakili tiga etnis tadi. Etnis Toraja, etnis Makassar, dan etnis Bugis. Itulah salah satu contoh eh, penentuan sampel dengan purposif. Artinya ada pertimbangan-pertimbangan tertentu peneliti sehingga dia memilih sampel itu. Ya, jadi Anda juga bisa menentukan begitu. Menentukan misalnya di kelas, Anda memilih kelas-kelas tertentu. Mengapa kelas itu ya ada pertimbangannya. Ya, sepanjang Anda bisa menjelaskan kepada penguji kalau Anda misalnya Anda ujian. Nah, kalau misalnya sudah ditulis dalam bentuk buku, maka harus alasannya itu diberikan keterangan di bagian depan atau di bagian mana. Karena pada saat itu Anda tidak hadir untuk menjelaskan tulisan Anda kepada pembaca. Seperti tadi buku yang pernah saya baca itu, Upacara Kematian di Sulawesi Selatan. Jadi di bagian pengantarnya itu memang ditentukan di teknik sampelnya itu, lokasi yang ditentukan, mengapa itu, pertimbangannya apa, itu. Sehingga meskipun penulisnya tidak menyampaikan ke saya sudah paham bahwa oh ternyata dia menentukan sampel daerah itu berdasarkan purposif, ada pertimbangan-pertimbangannya yang rasional. Jadi tidak perlu membuang waktu tenaga meneliti semua daerah, meneliti Goa, Takalar, Bantaeng, Jeneponto, yang daerah Makassar, tidak perlu meneliti Bone, Wajo, Sidrap, dan Sope, dan sebagainya, karena itu sama semua. Mereka berkeyakinan bahwa apa yang terjadi di Bone, yang terjadi di daerah-daerah Bugis yang lain, itu relatif sama, gitu ya. Itu namanya purposive sampling. Nah, eh, apa lagi? Pernah juga ada penelitian di Sulawesi Selatan ini terkait dengan kondisi kehidupan anak kos di kota Makassar. Anak kos waktu itu masih heboh-hebohnya dulu balap-balap pernah dulu menjadi sangat heboh itu waktu diduga bahwa umumnya banyak anak kos yang mahasiswa yang kos di anu itu itu campur baur antara laki-laki dan perempuan. Istilah 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 kasarnya adalah kumpul kebo gitu. Pernah itu waktu tahun 90-an sehingga orang tua yang di kampung itu menjadi risau setelah berita itu beredar bahwa di Makassar banyak mahasiswa yang tinggal satu atap dengan mahasiswa perempuan dan mahasiswa laki-laki di asrama sehingga itu rawan terjadi campur baur antara mereka. Nah, waktu itu yang menjadi lokasi penelitiannya adalah daerah Parangtabung, ya Parangtabung, dan Tatak dan sekitarnya. Kemudian ada di daerah bawah di Pampang, ada juga di daerah Tamalan Rea. Waktu itu hanya tiga lokasi kalau tidak salah. Mengapa? Karena menurut pertimbangan peneliti, ketiga daerah inilah yang menjadi sentral asrama mahasiswa. Asrama mahasiswa. Ya tentu kalau sekarang ya tentu harus pilih daerah Samata juga satu karena di situ ada UIN. Dulu di daerah Dentata dan Malengkeri karena di situ antara kampus UNM dengan kampus IAIN dulu. Kampusnya IAIN dulu kan ada di Jalan Sultan Alauddin itu dan banyak mahasiswa tinggal di situ. Kalau yang di daerah Pampang sana di bawah itu di sekitar Gedung Fajar itu untuk mahasiswa yang kuliah di UMI 45 daerah situ. Sedangkan yang di Tamalan Rea itu mahasiswa yang kuliah di Unhas dan sekitarnya. Itu. Jadi dia hanya memilih tiga daerah, sudah berani menarik menyimpulkan bahwa beginilah kondisi pondokan yang ada di Kota Makassar. Tidak perlu ke sana di pinggir di jalan apa namanya di sekitar Pantai Losari. Tidak perlu ke sana, tidak perlu ke Jalan Kandea karena di situ bukan bukan wilayah tempat apa bahwa ada rumah kontrakan di situ tuh tidak representatif, tidak apa, tidak satu dua. Jadi itu itu juga masuk dalam kategori purposive sampling, penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu, tentu dengan maksud supaya lebih hemat, lebih praktis dari segi pelaksanaan dan lebih hemat dari segi biaya dan waktu penelitian. Itu. Tetapi tanpa mengurangi esensi dari tujuan penelitian itu sendiri. Ya. Berikut teknik yang
yang lain biasa dipakai adalah area sampling. Area sampling ini digunakan kalau populasi yang sifatnya lokasi, tempat dan wilayah. Seperti tadi itu tadi bisa beririsan antara area sampling dengan purposive sampling. Jadi lokasinya wilayahnya adalah berdasarkan area, sedangkan apa namanya penentuan area daerahnya itu adalah purposive itu. Nah, nah ini kalau misalnya berdasarkan area sampling, maka pastikan bahwa semua sudut-sudut yang menjadi lokasi dari populasi itu harus terwakili. Katakanlah misalnya Anda meneliti satu kota atau satu kota. Jadi katakanlah satu kabupaten lah misalnya. Jadi kalau Anda menggunakan area sampling, jadi Anda harus mengambil sampel di daerah pinggiran. Pinggiran. Jadi daerah pinggiran ada yang Anda juga mengambil sampel di daerah yang peralihan antara pinggiran dan pusat kota. Dan yang ketiga Anda bisa mengambil tempat di pusat kota. Jadi itu sudah bisa diklaim bahwa ini sudah mewakili ke daerah yang kita pilih. Ya, ada yang mewakili pinggiran, ada yang mewakili apa namanya sifat apa pusat kota dan lain sebagainya. Nah, kalau mau lebih ekstrim lagi, ambil misalnya daerah kota bagian utara, kota bagian selatan, kota bagian timur, kota bagian barat. Kalau misalnya apa namanya kondisi lingkungannya berbeda-beda, ada yang apa namanya perairan, ada yang pegunungan, ya ambil juga di situ. Nah, daerah pegunungan, daerah pesisir, karena tentu mempunyai karakteristik yang berbeda. Nah, ini namanya area sampling. Jadi lagi-lagi di sini harapannya adalah supaya siapapun yang terpilih dari sampel itu nantinya ketika diolah datanya maka kesimpulannya bisa berlaku untuk populasi. Karena itu tadi penekanannya bahwa sampling memang yang kita olah datanya, tetapi kesimpulan itu nanti tidak hanya berlaku untuk sampling tetapi juga berlaku untuk populasi. Yang berikut, ada namanya cluster. Jadi ini biasa kita gunakan kalau objek penelitian kita atau populasi penelitian kita mempunyai klaster yang bertingkat-tingkat, berklaster, bertingkat-tingkat. Katakanlah bisa juga dengan katakanlah apa namanya? Anda ingin meneliti tentang misalnya pandangan masyarakat tentang kebijakan pemerintah misalnya. Ini yang lagi tren tempo hari ini ada yang lagi viral itu adalah ketika pemerintah menunda pengumuman CPNS. Yang tadinya dibilang nanti 1 Oktober, ributlah semua CPNS yang sudah dinyatakan lulus. Karena mereka rata-rata setelah dinyatakan lulus, mereka sudah resign dari tempat kerjanya. Ada yang dari sebagian dari mereka yang harus membayar denda dan lain sebagainya. Karena dengan harapan bahwa pada saat paling lambat 1 April mereka sudah bekerja dan sudah digaji. Ternyata kan tidak molor. Ributlah dia. Nah, kalau misalnya Anda ingin mengetahui bagaimana pandangan masyarakat tentang kebijakan pemerintah itu, Anda bisa mengambil dari Jadi ini masuk dalam kategori cluster. Klaster bisa di klaster berdasarkan tingkat pendidikan, bisa di klaster berdasarkan jenis pekerjaan, dan lain sebagainya. Katakanlah misalnya eh, Anda mau lihat bagaimana pendapatnya misalnya yang PNS, bagaimana pendapatnya yang pedagang, bagaimana pendapatnya yang petani, bagaimana pendapatnya yang buruh, dan lain sebagainya. Itu kalau berdasarkan klaster jenis pekerjaan. Nah, kalau misalnya klaster berdasarkan tingkat pendidikan, ya bisa bagaimana pandangannya kalau misalnya dia guru besar, bagaimana pandangannya kalau dia doktor, bagaimana pandangannya kalau dia magister, dan S1, dan seterusnya, dan seterusnya. Intinya adalah, kalau populasi kita terdiri atas beberapa klaster, tingkatan-tingkatan, maka sebaiknya setiap tingkatan itu ada yang mewakili. Ya, contoh lain misalnya yang populasi yang berklaster, yang memiliki sifat klaster misalnya, bisa juga misalnya di kampus mahasiswa. Jadi bisa di klaster berdasarkan angkatan,
angkatan 2025, belum ada 2025, angkatan 2024, 2023, 2022, dan seterusnya. Itu juga masuk dalam klaster. Ya, atau mungkin berdasarkan fakultas, bisa juga. Pandangan dari FSD gimana, pandangan dari MIPA gimana, pandangan dari bahasa, dan seterusnya. Intinya adalah jangan sampai ada klaster yang terlewatkan. Karena toh nanti kesimpulan yang akan kita ambil, katakanlah kalau kita meneliti di UNM, kesimpulan yang akan kita ambil akan berlaku untuk mahasiswa semua yang ada di UNM. Tapi kalau misalnya ada fakultas yang tertinggal, katakanlah psikologi, Anda tidak mengambil sampel dari sana, maka psikologi bisa 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 keberatan. Weh, saya tidak masuk di situ. Yang diambil sampelnya kan cuma MIPA, hanya dari kelompok Parang Tambung, misalnya MIPA, FSD, BS, teknik, yang di Gunung Sari keberatan. Padahal kesimpulannya tadi mengatakan bahwa ini untuk mahasiswa UNM. Jadi itu intinya. Oke. Berikut. Ada namanya snowball. Ini juga disinggung Pak Sabto Tempoado tuh, snowball sampling. Bukan jadi mesinnya itu snowball ya, snowball bukan. Snowball, snow salju. Jadi teknik sampel dengan prinsip bola salju. Ini digunakan jika populasi yang diteliti tidak diketahui dengan pasti. Jadi biasanya kita hanya mengetahui satu informan kunci, tetapi karena kita masih ingin tambahan dari situ, maka kita tanya informan kunci itu. Siapa lagi kira-kira yang bisa ditanya? Katakanlah begini, ada seorang peneliti dari Jawa ingin mengetahui bagaimana kehidupan kesenian di Sulawesi Selatan. Ya, nah setelah berkunjung ke Sulawesi Selatan, khususnya di Makassar, salah satu tokoh seniman seni rupa yang dia kenal, kalau dia seni rupa, kalau atau seni tari atau seni apa saja, katakanlah Pak Sofian, Sofian Salam. Nah, tentu setelah sampai di Makassar, dia wawancara dengan Pak Sofian. Bagaimana ini Prof? Bagaimana kehidupan berkesan di sini, kemampuan berkarya, apresiasi masyarakat, apa segala macam. Nah, setelah itu tidak puas hanya bukan tidak puas tetapi masih ingin menambah informasi lebih, maka ditanyalah Pak Sofyan, Prof, siapa lagi yang bisa kami tanya di sini yang terkait yang kira-kira paham? Oh ya silakan hubungi Firman Jamil. Ada alumni kita namanya dulu Firman Jamil itu angkatannya dengan sangkatan Pak Rektor sekarang. Angkatan 82 di IKIP. Waktu 82 apa 83? 83 kayaknya. Nah, ke sana dia jadi Firman 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 Jamil ini salah seorang guru SMP, tetapi dia juga seniman. Dia melanglang buana juga sudah di luar. Setelah itu, nah, dia tanya lagi ke situ. Nah, setelah selesai di Firman, tanya lagi Pak Firman, siapa lagi kira-kira yang saya bisa tanya? Oh, silakan kalau terkait dengan seni grafis misalnya, silakan tanya Pak Muhlis, ada di UNM itu. Dia banyak itu kalau seni grafis, khususnya woodcut. Pergi lagi ke Pak Muhlis. Jadi begitu. Jadi informannya itu akan berkembang seperti halnya dengan bola salju. Yang tadinya kecil, tetapi setelah dia berputar menggelinding menggelinding akhirnya menjadi besar. Kayak gitu. Itu namanya snowball sampling. Intinya di dalam snowball sampling ini pastikan bahwa di daerah yang akan Anda jadikan sebagai tempat penelitian ada informan kunci di situ yang Anda tahu. Dari situlah kemudian nanti Anda bisa bertanya, siapa lagi kira-kira yang saya bisa hubungi? Itu namanya snowball sampling, gitu ya. Saya kira banyak contoh-contoh. Sama dengan kalau misalnya Anda meneliti siswanya. Mungkin hanya satu siswanya Anda tahu, yang ini juga biasa digunakan oleh polisi dalam melacak kasus. Biasanya hanya menangkap satu pelaku. Dari pelaku itulah kemudian ditanya, diinterogasi, siapa lagi yang terlibat? Ah, berkembang sehingga semua pelaku akan tertangkap. Itu juga menggunakan teknik snowball sampling. Itu ya. Jadi ini sangat penting ini. Ya, saya kira Anda bisa kembangkan sesuai dengan kondisinya nanti di lapangan. Apalagi? Oke, cluster snowball. Ini gambarannya kira-kira seperti ini karena snowball sampling ini. Jadi pertama dia hanya tanya si A, dia hanya mengenal dua orang. Si A
kemudian eh, di A ini, kemudian A menunjuk B, nah, B lalu menunjuk G menunjuk I, lalu menunjuk G, dan seterusnya. Nah, dari A juga ini dibilang selain B, Anda juga bisa menghubungi C. Dari C, dia bilang, oh masih ada itu, ada juga D, hubungi D. Dari D, bilang, Anu juga paham itu F. Dari F, dan ya bisa juga ke E. Bisa juga ke H. H mengatakan ada juga G. Dia bilang G itu tadi sudah mi, sudah mi ditanya dari G lalu sini. Jadi ini tidak terus ke sini, dia kembali ke sini karena tadi sudah ditanya dari awal di sini, maka ini nah, ini terakhir begitu. Gitu kira-kira gambarannya seperti itu skemanya. Jadi pertamanya dia hanya mengenal A, dari A kemudian direkomendasikan dua orang, ini A memberikan rekomendasi, B atau C, dari B dan C inilah kemudian berkembang dan seterusnya sampai kepada J. Kira-kira gambarannya seperti itu sehingga digambarkan sebagai bola salju. Yang tadinya kecil, setelah menggelinding, akhirnya menjadi bola besar. Ah, yang terakhir, ada juga namanya sampling insidental yang digunakan untuk populasi pada momen-momen tertentu. Jadi ini sebenarnya mirip-mirip dengan acak atau random, tetapi digunakan pada momen tertentu. Katakanlah misalnya ada seorang pengamat olahraga yang ingin mengetahui bagaimana pandangan masyarakat tentang kualitas permainan yang baru-baru saja selesai. Katakanlah antara PSM misalnya dengan siapa yang kemarin itu kemudian dia kalah PSM. Katakan misalnya dengan apa ini yang eh, dengan Persija misalnya dari Jakarta. Nah, ini penelitinya kalau ingin mengetahui bagaimana pengamatan penonton terhadap kualitas pertandingan yang baru-baru dinonton itu, maka dia bisa saja berdiri saja di pintu keluar, lalu menanya beberapa orang yang sempat dia temui, yang bisa memberikan komentar, tidak perlu dia pilih-pilih, tidak perlu. Jadi siapapun orang yang lewat di situ, yang lewat di depannya, yang mau berkomentar, itulah yang dicatat. Nah, ini namanya sampling insidental. Jadi dalam sebuah kegiatan tertentu, momen tertentu, diambil informasi dari karena dia berkeyakinan bahwa semua orang yang habis menonton itu mempunyai mempunyai apa namanya jadi mirip-mirip juga dengan anu ini dengan random atau acak. Kita tidak milih-milih. Semua penonton tadi itu mempunyai eh, peluang atau hak yang sama untuk memberikan informasi. Nah, saya kira itulah yang apa namanya eh, eh, teknik sampling yang lazim kita gunakan. Mungkin masih ada yang kalau Anda baca di buku-buku metodologi penelitian, tetapi intinya adalah eh, teknik sampel yang kita gunakan itu adalah eh, apa namanya eh, sifatnya yang dipastikan bahwa harus memiliki sifat representatif, artinya mewakili. Dan apapun yang dipilih pastikan bahwa sampel bisa mewakili populasi dan kata lain mempunyai sifat yang representatif. Mengapa? Karena itu tadi pertimbangannya. Karena memang sampel yang diolah datanya, tetapi kesimpulannya nanti bukan hanya berlaku untuk sampel, tetapi juga untuk berlaku untuk populasi. Dengan demikian, dipastikan bahwa hasil penelitiannya memang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Saya kira itulah yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada hal yang Anda ingin diskusikan terkait dengan populasi dan sampel ini, dipersilakan. Kira-kira 15 menit lah, karena setelah ini saya akan bergeser ke kampus. Silakan kalau ada hal. Saya cek dulu yang hadir ya. Siapa tahu ada yang baru bergabung. Dewi Astuti. Hadir, Pak. Oke. Nur Wahida. Hadir, Pak. Mana Wahida? Hadir, Pak. Ya. Ahmad Jabal. Hadir Pak. Mana Jabal?
Fajar Aswad. Hadir Pak. Mana Fajar? Tadi tadi. Oke. Hadir Pak. Andi Sultan. Oke. Kemudian Romi. Hadir Pak. Mana? Kemudian Fatwatul Ikhwan. Mana Takalar? Hadir Pak. Hah? Fausia. Uci, mana Fausia? Halo Fausia. Hah? Ada di Fausia? Hah? Ada di Jaringannya Fausia? mungkin Pak. Hah? Kenapa? Tidak ada sih Pak. Mana je? Mana Fausia? Keluar je. Fausia, Irsan Jafar. Iya saya Pak. Irsan Jafar sekarang mengajar di mana Ki? Di Jeneponto Pak, di SMP 6 Oh, Binamu. Jenepo. Oh, Iya. Jeneponto ya. Heeh. Fahri Ramadan. Siapa lagi yang belum disebut namanya? Masih ada? Siapa lagi yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kan 10 ya? Karena 11 di sini 10. Mm-mm. Jadi hanya 10 orang yang datang ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, Iya Pak. jadi kelihatannya sampai minggu depan itu kan belum libur. Kita liburnya nanti kayaknya tanggal 28. Jadi yang kemarin itu, waktu ikut Anda kuliah sama Pak Direktur, itu dianggap kuliah juga itu. Kuliah juga itu, sehingga hari ini kita sudah masuk kuliah ke berapa hari ini? Ke-6 apa ke-7? Ke-6 ya? Kalau dihitung yang Pak Sabtu kemarin itu, Pak Direktur. Nah, nanti minggu depan saya berharap, saya tidak, apakah Anda sudah mengirim semua rencana judulnya ke saya? Sudah Pak. Siapa, siapa yang sudah mengirim? Nah, Eh, minggu depan itu Hari yang sudah Ramadhan mengirim sudah. itu, yang sudah minggu depan itu Rabu depan yang sudah mengirim itu siap-siap untuk menjelaskan ke kita. Nanti kita kasih pandangan. Jadi minggu depan tidak ada materi dari saya. Jadi nanti saya lihat di chat saya siapa yang masuk. Nanti siap-siap untuk memberikan apa, memberikan penjelasan bahwa saya meneliti ini pertimbangannya ini dan seterusnya. Oke ya. Eh, eh. Jadi siap-siap minggu depan. Harapannya adalah eh, harapannya adalah eh, di situ nanti berangkat dari situ Anda sudah bisa mulai bergerak, memikirkan, membuat proposal. Nanti akan dilanjutkan oleh Pak Kaprodi, Pak Suar. Ya, itu ya. Heeh. Siap-siap yang saya ingat kemarin itu Andi Sultan sudah, Nur Wahida juga sudah, siapa lagi yang Fahri Ramadan juga sudah ya kayaknya. Sudah ada yang masuk ya. Silakan yang lain juga silap dikirim topik rencana topik yang akan diteliti, kemudian siap-siap minggu depan untuk apa namanya memberikan presentasi singkat supaya kita bisa jadi judul saja, kemudian Anda jelaskan, lalu kita memberikan masukan. Oke, ada pertanyaan terkait dengan populasi dan sampel hari ini? Aman? Oke. Jadi saya menyadari mungkin ini sifatnya pengulangan hanya sekedar penyegaran sesungguhnya. Karena itu tadi pesannya Pak Direktur supaya karena dia menilai agak lemah kita punya metodologi sehingga apa boleh buat dosen metodologi di pasca itu tetap memberikan teori-teori. Tadinya saya sudah langsung mau berpikir bagaimana langsung membuat proposal tapi kelihatannya perlu kembali ke situ. Oke, tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya kira cukup dari saya hari ini. Selamat menjalankan ibadah puasa dan aktivitas-aktivitas yang lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak. Saya mohon live ya. Oke. Iya, makasih Pak.